Terima Ketua Parlemen Vietnam, Presiden Joko Widodo tekankan peran penting parlemen sebagai cerminan keterwakilan rakyat. Tiga personel Polri yang selesaikan pendidikan S2 di Turki mendapat penghargaan dari Kapolri. Peringati HUT Korpri, Polri gelar Lomba Cerdas Cermat Korpri Polri bagi PNS dan Satuan Kerja. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 8 Agustus 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotudisulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo membahas 4 isu bersama dengan Ketua Parlemen Vietnam saat keduanya bertemu di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan ini, Vietnam juga menyatakan dukungan penuh Vietnam terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Ketua Parlemen Vietnam, Phuong Dinh Hue, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 7 Agustus 2023. Ada 4 hal yang dibahas Presiden Jokowi bersama dengan Ketua Parlemen Vietnam. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang ikut mendampingi Presiden mengatakan dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi menekankan peran penting parlemen sebagai cerminan keterwakilan rakyat. Pak Presiden baru saja menerima kunjungan kehormatan. Yang pertama adalah dari Speakers Vietnam. Nah, di dalam pembukaan pertemuan, Bapak Presiden menyampaikan kembali bahwa parlemen merupakan cerminan dari keterwakilan rakyat, dan rakyat ini adalah menjadi fokus dari kerja ASEAN sebagaimana yang diamanatkan oleh Piagam ASEAN. Di dalam pertemuan tadi ada 4 hal yang dibahas oleh Bapak Presiden. Yang pertama adalah mengenai perbatasan EEZ, Economic Exclusive Zone atau ZEE dalam bahasa Indonesia. Bapak Presiden menyampaikan bahwa sudah selesai, perundingan sudah selesai, sudah ditandatangani, saatnya perjanjian tersebut diratifikasi. Oleh karena itu Bapak Presiden mohon dukungan dari parlemen untuk proses ratifikasi. Yang kedua adalah mengenai masalah perdagangan dan investasi. Untuk perdagangan, angkanya sangat baik. Saat ini tahun lalu saja sudah perdagangan bilateral sudah mencapai 14,2 miliar US dollar. Dan kedua belah pihak yakin bahwa target 15 miliar US dollar pasti akan tercapai, karena targetnya adalah 15 miliar pada tahun 2028. Dan Bapak Presiden juga meminta agar hambatan-hambatan perdagangan termasuk non-tarif barrier bisa dihilangkan, terutama untuk produk farmasi dan gula dari Indonesia. Mengenai investasi, pihak Vietnam mengatakan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem lingkungan investasi di Vietnam. Kemudian untuk energi terbarukan, peran parlemen sangat penting agar pemerintah dapat mengakselerasi transisi energi. Sementara untuk ASEAN, Vietnam mengatakan mendukung penuh keketuaan Indonesia. Selain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam pertemuan ini Presiden juga didampingi Ketua DPR Puan Maharani. Pemirsa, 3 personel Polri yang baru saja menyelesaikan pendidikan jenjang magister atau S2 di Turkish National Police Academy mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. 26 Juli kemarin, ketiganya diwisuda langsung oleh Presiden Erdogan. Salah satu di antaranya, Bribtu Tiara, bahkan masuk sebagai 5 lulusan terbaik dan mendapat kesempatan berpidato dalam bahasa Turki di depan Presiden Erdogan dan tamu undangan lainnya. Komiser Yardımcısı Tiara Nisa, Indonesia, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
Dengan bahasa Turki yang fasih, Bribtu Tiara Nisa Zulbida berpidato di depan Presiden Erdogan. Sebagai salah satu 5 lulusan terbaik Turkish National Police Academy, ia diberi kesempatan menyampaikan pidato. Milletimize daha iyi hizmet etmek için çıktığımız bu yolda bizleri ülkesinde misafir eden. Dalam pidatonya, Bribtu Tiara menyampaikan bangganya bisa menyelesaikan pendidikan dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Erdogan dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selain Bribtu Tiara, 2 polisi Indonesia lain yakni Ibda Regina Setiawan dan Bribka Hilman Lesmana juga lulus dari Turkish National Police Academy. Dalam konferensi pers Senin 7 Agustus 2023, Kadif Hub Inter Polri, Irjen Pol Krisnamurti menjelaskan ketiganya berangkat ke Turki pada tahun 2021 untuk mengikuti pendidikan dan lulus pada tahun 2023. Ketiga personel itu berangkat melaksanakan pendidikan tahun 2021 selama 2 tahun dan lulus 2023, dan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam bahasa Turki. Jadi mereka setahun sebelumnya belajar bahasa Turki, dan alhamdulillah setelah 2 tahun pendidikan mereka lulus bersama anggota lulusan Akademi Kepolisian Turki lainnya yang seperti di Indonesia lulusan Akademi Kepolisian dan Akademi TNI dilantik oleh Presiden, kebetulan dilantik oleh Bapak Erdogan, dan 1 anggota Polri yang kemudian rekan-rekan tahu sendiri viral adalah mewakili seluruh alumni untuk berpidato di hadapan alumni-alumni lainnya. Jadi apa yang diraih oleh anggota-anggota Polri itu melalui proses yang sangat panjang, ya. Misalnya mereka pernah berpengalaman sebagai peacekeeper sebelumnya, anggota polisi PBB, bertugas di misi perdamaian PBB, kemudian bisa berbahasa asing. Kebetulan saya contohkan Bribtu Tiara itu bisa berbahasa Inggris dan Perancis, kami seleksi, dan sekarang bisa berbahasa Turki. Ibda Regina juga lulusan Akpol yang salah satu yang terbaik, merupakan anggota Serse di Kepulauan Riau, dan mereka tidak mengecewakan, bahkan sangat membanggakan bagi Polri, bagi kita semua bangsa Indonesia. Bahkan Bapak Erdogan sempat berkirim salam kepada Presiden Jokowi melalui Bribtu Tiara. Jadi ini yang kami sampaikan, pengiriman anggota Polri ke luar negeri bukan hanya ke Turki. Kami juga mengirimkan anggota Polri ke berbagai negara lainnya dalam rangka kerjasama menanggulangi transnational crime. Mereka kemudian kembali menjadi agen-agen kepolisian yang baik, melaksanakan pemolisian, menjadi agen-agen perubahan di organisasi Polri. Jadi alhamdulillah sekarang mereka ada 3, nanti teman-teman silakan wawancara atas prestasi yang mereka dapatkan. Selanjutnya atas prestasi tersebut, Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan reward yang pantas kepada mereka. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyambut bangga prestasi 3 personel Polri ini. Karo Watpers SSDM Polri, Brigjen Pol Anwar mengatakan bahwa ketiganya mendapatkan penghargaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Perlu kiranya saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa tadi prestasi dari ketiga anggota Polri tersebut sudah dijelaskan, sehingga kami dari SSDM Polri atas seizin dan sepersetujuan dari Bapak Kapolri untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan, anggota Polri tersebut semuanya diberikan penghargaan. Penghargaannya adalah yang pertama untuk Ibda Regina Setiawan, diberikan sekolah penghargaan PTIK atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada saatnya. Kemudian yang kedua untuk Bribtu Tiara dan Bribka Hilman Lesmana masing-masing mendapatkan penghargaan Pendidikan Pengembangan Sekolah Inspektur Polisi atau disingkat SIP. Itu yang bisa saya sampaikan. Selain 3 polisi dari Indonesia, Turkish National Police Academy Angkatan 2021 juga diikuti 84 peserta lain dari 16 negara.
Dari Jakarta, Fajar Mariansyah, Polri TV. Dalam konferensi pers di Divisi Humas Polri, ketiga personel Polri yang menyelesaikan pendidikan di Turki menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan dan apresiasi kepada mereka. Alhamdulillah, saya di sini berdiri dengan 2 rekan lainnya telah berhasil dan juga menyelesaikan pendidikan kami yang sudah kami tempuh selama 2 tahun. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak semuanya, Bapak Kapolri, Bapak Kadifub Inter, Bapak ASSDM, dan juga seluruh rekan-rekan media atas sambutan dan juga apresiasinya kepada kami yang telah diberikan dengan telah berakhirnya pendidikan kami di sini. Kami menempuh 2 tahun pendidikan, ada suka dan dukanya. Sukanya karena alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan membuka jendela cakrawala kami, mendapatkan relasi yang luar biasa besar dari rekan-rekan kepolisian dan juga rekan-rekan mahasiswa dari beberapa negara lainnya. Serta dukanya karena kami pertama kali menginjakan kaki ke Turki itu bermodal bahasa Turki kita nol. Sama sekali tidak bisa, tidak ada yang bisa. Kita belajar benar-benar dari awal. Sebelum kami memulai ke perkuliahan tuh kami diwajibkan untuk menyelesaikan sekolah bahasa kami. Jadi kita harus menyelesaikan dulu sekolah bahasa kami ke level yang sudah ditentukan. Apabila kita tidak bisa menyelesaikannya, kita tidak bisa lanjut ke perguruan tingginya dan kami harus pulang. Tapi di situ kita gimana caranya gimana, kita yang bertiga datang dari nol, bahasanya kita harus bisa menyelesaikan semuanya sampai tugas akhir kita. Dan alhamdulillah salah satu rekan kita mendapatkan posisi 5 terbaik dari seluruh kandidat yang ada. Cara kami belajar waktu itu kita bertukar ilmu, kita bertukar catatan, sampai kami juga sempat menambah sendiri kursus online. Kita menambah bertiga kursus online. Jadi kita menyewa guru privat waktu itu untuk mengajarkan, menambah kami. Kita belajar waktu itu sampai jam 12:30 malam. Kita ingat sekali untuk ujian. Dan alhamdulillah tidak ada usaha yang mengkhianati akhir. Ini semua di luar ekspektasi dan juga dugaan kami. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Untuk cerita singkat bagaimana kami terpilih untuk membacakan pidato di depan Bapak Presiden Turki. Jadi dari antara 5 peserta yang dinyatakan dari pihak akademi terbaik, kami waktu itu diseleksi di depan pimpinan Akademi Kepolisian Turki. Bagaimana cara membacakan pidato dan isi dari pidato tersebut. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, nama Indonesia terpilih dan nama Tiara terpilih. Dan di situ kami ingin membuktikan bahwa polisi Indonesia benar-benar harus dilihat di mata dunia. Karena sebelumnya kami memiliki pengalaman di mana setiap saya memperkenalkan diri sebagai Tiara dari Indonesia, mereka memandang rendah kami karena mungkin dari postur tubuh kami yang dinilai mereka kurang pantas untuk menjadi polisi wanita Indonesia. Cuman dari situ kami memantapkan niat bahwa Indonesia bisa dilihat di mata dunia, seperti itu. Dan mohon izin Bapak menyampaikan untuk Presiden Erdogan menyampaikan salam kepada Bapak Jokowi dan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini adalah kegiatan untuk membuka jendela pengetahuan dan jendela pengalaman kami yang kedepannya dapat kami pergunakan untuk pelaksanaan tugas di lapangan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.